Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita masih bisa bertatap maya, pengganti tatap muka, karena di luar sana banyak orang yang tidak bisa bertatap maya karena berbagai hal dan kondisi. Suara Bapak jelas ya, Anggra ini? Anggra ini. Ananda. Jelas Ustaz. Nah ya. Apa Ustaz? Nah, Bapak akan berbagi share layar yang kemarin. Lanjutin yang kemarin maksudnya. Ini Bapak mengulang sekilas tentang persamaan NERS, walaupun sudah dijelaskan cukup jelas ya yang kemarin, yang link kemarin itu. Persamaan NERS itu beserta contoh soalnya. Sudah nampak layar Bapak? Sudah Ustaz. Nah, ini dia Pak, persamaan NERS. Kemarin udah dijelaskan juga, walaupun di PG Bapak lihat soalnya, aduh Bapak tengok, ya kan? Mencari persamaan NERS, masih aduh yang masuk lagi. Ustaz, maaf Ustaz. Nah, apa? Dinda mau buang air. Ya beginilah. Oke. Izin Ustaz. Jangan dimatikan. Yo. Nggak usah dimatikan. Ya, ini tatap maya ini sama kayak tatap muka, cuma bedanya kita bertemu di alam maya. Ya oke. Ini Ustaz ya. Usah panggil kami Ustaz. Yo. Ini nama asli Walter Nernst tahun 89, hubungan konsentrasi dengan potensial sel. Nah, ini dia contoh soalnya, kemarin juga udah jelaskan juga. Tentukan potensial sel volta berikut. Sel volta berikut. Rumusnya di buku kamu halaman 63 juga sudah ada. Di halaman 63 ya. Kamu nyimak Bapak sekalian nyimak buku ini. Nah, ini dia sel itu ini potensial sel volta jika dihubungkan dengan konsentrasi. Nah, ini N0 sel ini yang cara kemarin, yang rumusnya kemarin itu, yang katodik dikurang dengan yang mengalami reduksi kurang dengan oksidasi, atau dalam sel volta itu yang bawah kurangi yang atas. Nah, kemudian dia kurang dengan 0,0592 per N log QC. QC ini koefisien reaksi. Kalau di apa kamu tuh? Di buku kamu tuh perbandingan konsentrasi produk dengan konsentrasi bereaksi. Nah, perbandingannya ya. Perbandingannya berarti ini dia perbandingannya konsentrasi itu. Nah, ini dia. Yang produk katanya produk dibanding dengan reaksi. Produknya ini dia. Nah, ini produknya Al sama Sn. Nah, ini dia. Kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya. Ini 2 ini pangkat dari koefisien 2 ini ya. 3 juga koefisiennya. Nah, kemudian Sn ini dia. Nah, pangkatnya pangkat 3 karena koefisiennya. Itu dia perbandingan koefisien reaksi, itu perbandingan konsentrasi produk dengan konsentrasi reaksi. Di buku kamu halaman 63 sudah ada. Tinggal dimasukkan angka-angkanya ini aja. Ini 0,36 kuadrat berapa kali 0,5 pangkat 3 berapa. Nah, bagi dengan hasil dari 0,086 pangkat 3. Dibagi kemudian dilogkan. Kemudian dikali dengan 9,87 ini dari 0,0592 bagi 6. 6 ini jumlah elektron. Jumlah elektron yang mana? Nah, ini jumlah elektron dari berarti ini jumlah elektron dari ini.
Persamaan aluminium dalam keadaan netral menjadi aluminium plus 3. Kalau plus 3 berarti supaya dia seimbang. Nah, ini ngambilnya itu dari 2 aluminium sama 2 Al-3 ini ya. Nah, kemudian disetarakan. Ini 2 kali positif 3 ini adalah positif 6. Positif 6. Nah, di sini 0. Al dalam keadaan unsur bebas itu 0 ya. Nah, ini 0, di sini positif 6. Supaya dia sama-sama 0, ditambah elektron sebanyak 6. Makanya dia positif 6 dengan 6 elektron ini sudah netral dia. Sudah netral sehingga dia 0 sama dengan sebelah kiri, sudah setara. Nah, inilah datangnya 6 itu. Dibagi dapatlah 9,87. Kemudian dikali dengan lognya pembagian ini, dapatlah 0,149 dikurangi dengan SL. SL ini dari pengurangan 0,154 dikurang-kurang 1,64, ya kan? Nolnya itu, mana nol itu kan yang positif kurangi yang negatif menjadi positif 1,8. Nah, ini jadi ya 1,6 ini. Nah, kemarin itu 0,154 kurang-kurang minus 166. Berarti dia 1,814. Sampai sini ada yang mau tanya kan? Contohnya ini. Ini yang ngulang kemarin juga nih. Yang link kemarin juga sama kan? Ananda, sama kan? Ananda. Iyo, sawah, Ustaz. Di PG kamu itu tak ada ya soal tentang nurse ini. Tidak ada, dia langsung elektrolisis. Ya, kita lanjut beberapa contoh yang komersial itu yang diperdagangkan. Ini sering kita pakai. Nah, ini baterai. Kalau siapa yang punya mobil, ya, ini mobil. Pasti dia tahu nih. Kalau aki dia rusak, ganti. Nah, ini ada elektroda baterai kering. Ini sering kita pakai. Sering pakai untuk senter. Nah, ini yang lebih terkenal lagi alkalin. Dia termasuk baterai kering juga dia. Cuma bedanya ini alkalin ini dia bersifat basah karena dia alkalin. Alkalin itu dia berasal dari kata logam alkali. Berarti logam-logam alkali dia alkali dan alkali tanah. Kemudian kalau yang baterai kering ini lebih pada zinc atau grafit. Kemudian ini yang bawahnya nih, nih. Ini kalau tak ada baterai ini, kamu tak bisa tatap maya sekarang. Mau pakai laptop juga lebih kurang sama baterai keringnya seperti ini. Kalau yang canggih sekarang dia nempel bersama Android atau bersama laptopnya. Tak bisa dibuka. Nah, ini dia elektrodanya yang dipakai itu. Lithium, kobalt, oksida. Lithium apa ini? Lithium kobalt, grafit, lithium ion. Jelas bahan utamanya Li ini ya. Li ini salah satu bahan peledak juga. Kemudian elektroda bahan bakar. Nah, bahan bakar ini kalau diperbesar jadi gambar apa? Di halaman kamu, di buku kamu itu halaman berapa dia nih gambarnya ini? Halaman 71. Oh, ini tabung hidrogen. Yang ini Bapak besarkan ya. Halaman 71 nih. Nah, nampak? Udah besar ya? Udah ya, udah besar ya? Di halaman 71 juga ada. Ini hidrogen, ini tabung hidrogen, ini tabung oksigen. Oksigen dan hidrogen ini bisa menjadi bahan bakar. Ini dia bahan bakarnya ini, kalau ini dia untuk listrik ya. Untuk listrik, nah ini dia nyala lampunya. Tapi kalau untuk masak juga bisa, tapi jarang. Karena hidrogen dan oksigen ini bisa menghasilkan api juga. Sampai sini ada yang nanya kan?
Yang untuk sel komersial. Korosi lagi sekarang. Apa itu korosi? Nah, ini dia. Coba baca Delia. Mana Delia? Lama tak dengar suara Delia. Delia. Yes, Ustaz. Coba baca korosi. Korosi atau perkaratan. Proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen, udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Nah, ya ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi korosi ya. Atau korosif sama suhu. Makanya kalau ada kunci, ada paku, kalau kena panas, kena embun, terutama kena embun ya, nah, ada airnya nempel di situ berkarat ya. Kena oksigen juga udara, kemudian apalagi air. Nah, karena oksigen ini dia lama-lama dia bisa menjadi air juga, dia mengembun dia. Ini dia proses berkaratnya besi itu. Peristiwa ini yang ada di mesin, di paku. Nah, di apa? Logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi. Nah, ini kata kuncinya. Logam mengalami oksidasi. Oksidasi ini berarti dia mengikat oksigen dia. Atau oksigen dari air. Makanya air ini dia pengaruh dia. Air ini kan ada kandungan O. Nanti berpisah dia jadi oksigen. Nah, ini dia endapan karatnya itu dalam bentuk rumus kimianya ini dia. Fe2O3. Nah, besi 3 trioksida ini. Ini X ini, nah ini dia airnya itu yang membuat berkarat itu H2O ini sebanyak X. Ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Nah, ini dia yang mengalami prosesnya itu di katoda. Nah, di katoda itu tadi katanya logam mengalami oksidasi. Kalau oksidasi dia mengikat oksigen. Nah, ini dia oksigennya mengikat 4 elektron supaya dia menjadi H2O. Kemudian dia juga oksigen ini juga 2H2O mengikat 4 elektron juga menjadi 4 OH-. Sedangkan di anodanya ini, nah besi itu melepaskan 2 elektron. Jadi lebih kurang seperti inilah apanya. Ini logam mengalami oksidasi, oksidasi itu mengikat oksigen. Nah, ini dia, ini besinya tadi kan besi kan sendiri tadi, ini besi sendiri. Nah, ini yang besi sendiri ini mengikat oksigen dia jadilah Fe2O3. Karena dari oksigen yang pertama dan kedua ini. Ini proses berlanjut ya, oksigen mengikat 4 elektron menjadi 2H2O. 2H2O ini berlanjut lagi oksidasinya menjadi 4 OH. Nah, kemudian dia mengikat Fe ini dan begitu seterusnya. Jadilah Fe2O3. Cara pencegahan korosi. Sampai tadi ada yang tanyakan? Saya tanyakan ini faktor-faktor menyebabkan korosi. Tidak ada, kita lanjut. Ini dia cara pencegahan korupsi. Yang pertama sudah terkenal dengan ngecat. Nah, yang kedua ini secara elektroplating, pelapisan dengan logam lain. Kayak sendok besi itu kan dilapisi dengan aluminium foil gitu kan, aluminium kan. Makanya namanya stainless steel, sendok makan kita itu. Itu pelapisan dengan logam lain. Kalau alat masak itu pada umumnya dia pakai aluminium. Dia menggunakan logam Mg. Nah, logam Mg ini namanya sacrificial protection. Kemudian galvanasi. Galvanasi ini dilapisi dengan logam zinc, seng. Ini seng ini bahasa Indonesia. Kenapa dia namanya galvanisasi? Karena orang yang menemukannya itu galvanisasi dia. Itu halaman, kalau di buku kamu itu halaman berapa itu? Dengan ini. Halaman berapa itu galvanasi? Halaman 77. Nah, ya.
Halaman 77 dia. Biasanya galvanasi itu dia nama orangnya biasanya. Orang yang menemukannya. Kemudian pelumuran oli. Nah ini kalau kamu kunci gembok sering berkarat, kasih aja minyak goreng atau minyak oli lebih bagus. Nah sebagai pelumas. Kalau mesin jahit model lama itu kan sering dikasih oli kan. Dan salah satu juga mesin mesin kendaraan juga sering kan dikasih oli kan. Selain dia sebagai pelumas mesin, dia juga untuk menghindari berkaratnya besi. Kalau orang bengkel-bengkel kan biasanya kalau udah berkarat kan diolesin pakai oli. Nah, ini elektrolisis ini besok aja lah. Ini kalau ini kamu udah bisa mengerjakan nomor 9, 10, 11, 12 kayaknya. Sampai 11 aja nih. Ada yang tanyakan lagi? Kalau tak aduk kita tutup aja lagi. Nomor 24 juga ya. Karena dia yang korosi-korosi itu terakhir dia elektrolisis besok terakhir. 24, 25. Nah, 24, 25 itu tentang korosi dia. 9, 10, 11, habis itu 24, 25. Habis itu besok terakhir elektrolisis. Ada yang mau tanyakan sama saya sampai di sini? Elektrolisis ini dia agak panjang sedikit. Karena kebalikan dari sel volta. Kalau kamu ngerti sel volta, nanti kamu akan ngerti tentang elektrolisis. Ada yang mau tanyakan? Elektrolisis ini agak panjang sedikit waktunya. Besok kalau kalau Bapak masuk, nah cepatlah masuk. Dia lama sedikit. Ini tanggung kalau menjelaskan elektrolisis. Atau mau lanjut elektrolisis? Halo. Lanjut elektrolisis. Nanti tambah lagi PR. Itu aja lah dulu ya. Besok aja. Waktu ada sekitar 25 menit. Kamu kerjakan aja dulu yang 9, 10, 11, 24, 25. Tapi kita akhiri saja pertemuan kita di tim ini. Ya? Oke, Ustaz. Biar besok kan hari Selasa besok ada lagi kan? Kamu kan siang-siang atau pagi itu? Pagi. Ya, pagi kan. Besok kalau elektrolisis biar kita agak menguras otak kita sedikit. Karena dia mirip-mirip dengan sel volta dia kebalikan dia. Ya, pokoknya sampai jam 2.15 kerjakan yang tadi 24, 25, 9, 10, 11. Oke? Ada yang tanya kan? Yang PG. Tak ada, Ustaz. PG halaman itu 9, 10, 11 itu halaman 93 PG. Yang 24 sama 25 itu halaman 94. Nah, besok kita masuk elektrolisis. Nah, sebelum ini cuma teori aja, banyak teori. Persamaannya dikumpulan kau nih, dipoto. Dan 1 poin nilainya, bukan 1 poin, 1 soal nilainya 4 poin. Karena ada 25 soal. Udah? 4 kali 25 kan 100. Udah? Makanya dari kemarin, jangan menunggak-nunggak. Oh, ini teori gampang. Udah ya, ada tanyakan lagi? Tak ada, Ustaz. Tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh